Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Arum Ainul Jana dengan NIM A1H124030. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang dasar-dasar manajemen PAUD yang membahas konsep, karakteristik, dan implementasinya. Materi ini saya rangkum dari buku karya Bapak Dr. Novan Ardiwiani. Kita mulai dari bab 1, yaitu hakikat pendidikan anak usia dini. Secara yuridis, PAUD ditujukan untuk anak sejak lahir hingga usia 6 tahun. Secara istilah, ini adalah proses pembinaan fisik dan non-fisik anak. PAUD bisa diselenggarakan lewat 3 jalur, yaitu formal seperti TK, non-formal seperti kelompok bermain, dan informal yaitu pendidikan di dalam keluarga. Melalui PAUD ada beberapa kecerdasan yang diharapkan bisa berkembang pada anak, mulai dari kecerdasan spiritual dan emosional, kecerdasan interpersonal dan kinestetis, verbal linguistik dan visual spasial, logis matematis dan natural, hingga kecerdasan musikal. Tujuan praktis dari PAUD adalah menumbuhkan kemampuan anak untuk menolong dirinya sendiri. Secara khusus, tujuannya untuk menyiapkan anak masuk ke jenjang pendidikan dasar. Fungsinya sangat penting, yaitu untuk mengoptimalkan pertumbuhan fisik dan psikis serta menumbuh kembangkan bakat anak. Masuk ke bab 2 tentang tumbuh kembang anak. Dari sudut pandang fisiologis, rentang usia terbagi menjadi masa bayi dan toddler dan masa anak awal. Di sini fokus utamanya adalah perkembangan motorik kasar seperti berlari dan melompat serta motorik halus seperti menggambar dan menggunting. Dari sudut pandang psikologis, ada perkembangan agama dan moral. Pemahaman agama anak punya sifat khas seperti egosentris, suka meniru, dan penuh rasa heran. Sedangkan untuk moral, di usia awal ini anak biasanya patuh pada aturan hanya untuk menghindari hukuman. Masih di sudut pandang psikologis, ada perkembangan kognitif di mana anak belajar menggunakan alat inderanya di tahap sensori motor. Lalu mulai menggunakan simbol di tahap praoperasional. Ini dibarengi dengan perkembangan bahasa reseptif seperti menyimak dan bahasa ekspresif seperti berbicara. Di bab 3 kita membahas kurikulum PAUD. Yang pertama ada program pengasuhan. Ada 3 pola asuh di sini, pola asuh otoriter yang sangat dominan dan ketat, pola asuh demokratis yang memberi kebebasan tapi tetap dibimbing, dan pola asuh permisif, di mana guru membiarkan anak bebas tanpa kontrol yang cukup. Kedua, program pembiasaan perilaku. Ini mencakup pembiasaan rutin yang terjadwal seperti berdoa, pembiasaan spontan yang dilakukan saat ada kejadian tertentu seperti membuang sampah, dan pembiasaan keteladanan di mana guru langsung memberi contoh sikap yang baik. Ketiga, program pembelajaran terpadu. Pembelajaran di PAUD mengintegrasikan berbagai aspek dengan menggunakan tema yang dekat dengan keseharian anak. Selain itu, pembelajarannya difasilitasi lewat zona sentra bermain seperti sentra balok, sentra bahan alam, atau sentra seni. Lanjut ke bab 4 tentang hakikat manajemen PAUD. Manajemen PAUD adalah seni mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan lembaga. Ada 5 unsur utamanya, yaitu lembaga PAUD itu sendiri, sumber daya manusia dan sarana, aktivitas layanan yang efektif, kerja sama tim, dan tujuan PAUD. Tujuan dari manajemen ini adalah agar semua aktivitas layanan PAUD bisa terencana dan terevaluasi dengan baik. Manfaatnya, lembaga jadi punya tujuan yang jelas, pembagian tugas SDM-nya terarah, dan terciptanya lingkungan kerja yang solid. Masuk ke bab 5 soal ruang lingkup manajemen PAUD. Lingkup yang pertama adalah manajemen peserta didik, yaitu mengatur anak dari awal masuk sampai lulus. Lalu ada manajemen kurikulum, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan di kelas, sampai evaluasi. Lingkup selanjutnya adalah manajemen SDM,
yang mengatur rekrutmen guru, pembinaan, sampai pemberian gaji atau kompensasi. Selain itu, ada manajemen sarana dan prasarana yang mengurus pengadaan barang, pemeliharaan, hingga penghapusan barang yang sudah rusak. Lingkup yang terakhir adalah manajemen keuangan untuk mengatur anggaran dan pembukaan yang transparan, serta manajemen humas untuk menjaga komunikasi dengan orang tua dan masyarakat agar tercipta citra lembaga yang baik. Di bab 6, kita belajar tentang perencanaan lembaga PAUD. Langkah awalnya adalah melakukan pengamatan internal untuk tahu kekuatan dan kelemahan lembaga, serta pengamatan eksternal untuk melihat peluang dan ancaman di masyarakat. Biasanya menggunakan model analisis SWOT. Setelah menganalisis lingkungan, barulah lembaga merumuskan visi dan misi yang bisa memberi inspirasi. Kemudian menetapkan tujuan yang terukur dan menyusun strategi dengan mempertimbangkan biaya, tempat, serta desain pembelajarannya. Bab 7 membahas pengorganisasian lembaga PAUD. Pengorganisasian ini maknanya adalah mengumpulkan individu-individu yang ada, kemudian memberi mereka tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang jelas agar bisa bekerjasama mencapai tujuan PAUD. Dalam pengorganisasian diperlukan desain struktur lembaga yang mencerminkan siapa yang memimpin dan siapa yang diawasi. Selain itu, perlu ada desain pekerjaan yang membagi tugas sesuai keahlian agar tidak ada pekerjaan yang tumpang tindih. Untuk distribusi tugasnya, Kepala PAUD bertugas mengambil keputusan tertinggi dan menilai staf. Wakil Kepala membantu mengawasi program, sedangkan Guru PAUD berfokus memantau anak di kelas dan membuat administrasi pembelajaran seperti RPPH. Lanjut ke bab 8 tentang kepemimpinan Kepala PAUD. Memimpin itu pada dasarnya adalah upaya memberikan pengaruh. Kepemimpinan di PAUD berarti proses memotivasi dan mengarahkan seluruh guru serta staf agar terus melakukan perbaikan layanan. Seorang kepala PAUD yang baik harus bisa menjadi pelayan, artinya beliau fokus membesarkan potensi stafnya, bukan egois. Beliau juga harus jadi komunikator yang ulung dan mencegah salah paham dan persaingan yang tidak sehat di antara para guru. Terakhir, di bab 9 kita membahas pengawasan. Ini adalah proses memonitor pekerja staf. Ada 3 tipe pengawasan. Yang pertama itu preliminary, untuk antisipasi masalah sejak awal. Yang kedua, concurrent control, saat program sedang berjalan. Dan yang terakhir, feedback control, untuk evaluasi di akhir. Tahapan pengawasan dimulai dari menentukan objek, menetapkan standar, sampai membuat tindakan koreksi. Prinsip utamanya, pengawasan ini harus bersifat fleksibel dan tujuannya untuk mempermudah pencapaian tujuan sekolah, bukan malah mempersulit pekerjaan guru. Demikian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.